Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pembelajaran kali ini kita masih belajar daring ya, karena masih terdapat virus COVID-19. Jadi bagi anak-anak, kalian harus menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan kalian ya. Sehat selalu, semoga kita bisa dapat berkumpul dan bersama-sama belajar ya di sekolah. Dan kalian mentaati peraturan pemerintah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kalian menonton video pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kalian mengabsen terlebih dahulu ya, karena absen itu sangat penting anak-anak. Itu adalah kehadiran kalian, berarti kalian hadir, kalian telah menonton video ibu terus membuat tugas dari ibu. Oke ya, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada hari ini adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu kemarin kita belajar tentang apa yuk? Ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam pembelajaran kemarin kita belajar tentang proses perumusan, terus pembentukan PPUPKI, terus panitia 9. Nah, sekarang ibu tanya, apa itu BPUPKI? Masih ada yang ingat? Apa udah lupa? Lupa ya? Oke, ibu kasih tahu ya. Diingat, PPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jikalau pelajaran anak-anak belum ada yang mengerti, silakan tanya ibu langsung ke WA ibu, biar ibu bisa menjelaskan kepada kalian secara pribadi kalau kalian tidak mengerti. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap peradaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI, atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Zunbi Inkai. Oke. Terus yang selanjutnya tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno. Ini ya gambar Insinyur Soekarno. Yang kedua Muhammad Hatta ini. Yang ketiga Dr. KRT Rajiman Woyodoningrat. Ini ya orangnya ya. Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk 21 orang yang termasuk ketua dan wakil ketua. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu,
tanggal 14 Agustus 1945. Kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum merumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jikalau anak-anak belum ada yang mengerti atau belum paham, boleh tanya sama ibu ya. Sekian dari ibu. Selamat pagi.